Kufla qalbihi ing satir atau penutup atine wong. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah fihi ing dalem atine al yakina ing yakin wasidqa lan bener. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah dadosake sapa Allah qalbahu ing atine wong. Wa iyan ing reksa lima marang perkara salaka kang ngambah sapa wong fihi ing dalem ma. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah qalbahu ing atine wong salima ingkang selamat walisanahu lan lisane wong sadikon ingkang bener wa khaliqatahu lan tabiate wong mustaqimatan ing jejeg wa ja'ala lan dadake sapa Allah udunahu ing kupinge wong samiatan ingkang midhanget ingkang krungu wa ainahu lan ing mripate wong basirotan ingkang ningali. Rawahu ngriwatake sapa as-saihu sapa Syekh an Abi Dzarrin saking Abu Dzar. Jadi hadis ini menerangkan apabila Allah itu menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka hatinya itu yang dipenuhi dengan dipenuhi dengan satir, akan dihapus, akan dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan kan hati terpengaruh dengan nafsu. Nah, nafsu itu sukanya sesuatu yang enak-enak. Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin nar bisyahawati. Perkara-perkara yang enak itu melingkupi neraka. Nah, jadi neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang enak. Sedangkan surga sendiri itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang enggak enak. Contohnya apa? Contohnya ya semacam sholat malam, baca Quran, ngaji, itu kan enggak enak, Mas. Kalau enggak enak, daripada Anda misalkan ngaji ya enak main HP, ya toh, baca sosmed atau yang lainnya. Karena itu kalau Anda ingin berbuat sesuatu, sesuatu itu baik atau tidak, ya tinggal ditimbang dengan nafsu Anda. Kalau nafsunya cenderung, ya biasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang kurang baik. Tapi kalau nafsunya itu malas, ogah, ya biasanya itu perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Nah, kalau Allah itu menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, ya nafsu syahwat yang mengelilingi hatinya tadi itu akan dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti baca Quran menjadi enak, menjadi nikmat, sholat malam menjadi nikmat, ngaji menjadi senang. Nah, itu kenapa? Karena hijab atau satir di hatinya yang tadi dikelilingi dengan nafsu, dengan syahwat, itu sama Allah dibuka sama, sehingga muncullah cahaya dari hatinya sehingga senang untuk beribadah. Kemudian Allah akan menjadikan orangnya itu punya keyakinan yang teguh kepada Allah SWT. Nah, artinya apa? Artinya kalau orang itu sudah dikehendaki jadi orang yang baik, itu tidak akan ragu-ragu kerja, insya Allah dapat rezeki, insya Allah bisa mencukupi anak istri. Nah, jadi tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat kepada orang lain. Nah, ini namanya orangnya punya keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah berfirman, bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana indaduni abdi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku menganggap saya itu orang yang pelit, ya saya jadi pelit. Kalau hambaku menganggap saya jadi orang yang dermawan, ya berarti saya akan jadi orang yang dermawan. Nah, gampangnya semacam itu. Jadi pernah itu suatu saat ada seorang, zaman dahulu, kalau zaman sekarang itu dipraktekkan sulit. Jadi
apa namanya itu yang ada gambar saya itu istri saya ikut ngaji ya. Oh, jadi jangan apa namanya Pak Farid Pak Gua, oh, itu istri saya. Enggak di rumah Pak gitu. Wah, fotonya foto saya itu foto jadul ketika saya masih Joko. Aduh, nah, foto jadul pakai Ini kamera laptop. enggak lagi di rumah dah, Pak. Hah? Enggak lagi di rumah. Saya di rumah, istri saya sedang di Meranggen. LDR. Ya, sama dengan Mas Ruslan ini. Kita teruskan. Jadi zaman dulu ada seorang laki-laki pemuda itu mau pergi ke Mekah, tapi tidak punya bekal sama sekali. Nah, ketika dia sedang mau berangkat, ditanya sama seorang ulama, sama orang pintar kiai lah kemana. Loh, kamu mau berangkat kok tidak punya bekal apa-apa? Nah, maka jawabannya pemuda itu tambah unik. Loh, kamu kok tidak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala itu ngurusi langit dan bumi yang begitu besar aja tidak repot. Apalagi ngurusi saya mau berangkat haji, nggak punya bekal mesti akan dikasih bekal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tingkat. Kalau dulu bisa dipraktekkan. Kalau zaman sekarang udah praktekkan, ditangkap sama petugas nanti. Oh ya toh. Oh, soalnya di sana harus ada izin untuk haji. Nah, jadi tidak semua kisah zaman dahulu bisa dipraktekkan zaman sekarang. Nah, itu loh. Apalagi sekarang ada tes vaksin. Anda sudah vaksin belum? Nah, kalau belum vaksin meskipun sudah punya izin, ya tidak bisa. Nah, apalagi kemarin ada kejadian ya saudara dari apa namanya istri saya itu haji, tapi bukan saudara orang lain lah, mungkin orang lain haji tapi pakai apa namanya kartu vaksin palsu. Nah, kartu vaksin palsu. Ya konangan, ya suruh pulang lah akhirnya. Nah, gitu. Jadi yang pertama tadi hatinya akan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nafsu syahwat itu sudah tidak diikuti sama orang tadi. Yang kedua akan diberi keyakinan yang penuh dalam hatinya. Yang berikutnya wasitiko lan kebenaran. Apa artinya? Artinya omongan dan tingkah lakunya itu benar, sesuai. Nah, jadi kadang orang itu repotnya semacam ini, semacam saya juga kadang-kadang tidak bisa. Jadi kadang ngajak apa namanya kita bersedekah, tapi yang ngajak itu pelit. Ya toh? Ngajak puasa sunnah, orangnya tidak pernah puasa sunnah. Lalu gitu kan? Jadi kalau bahasa Jawa namanya bang lambe. Bang lambe. Nah, sekarang tuh yang repot itu. Jadi kalau ada ustadz ulama kok dia menganjurkan sesuatu yang dia tidak kerjakan, nanti di akhirat tuh repot. Nah, dia akan menjadi masuk neraka dan lidahnya akan digunting sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hukuman. Dia memerintahkan sesuatu tapi tidak mau mengerjakan. Jadi enaknya ngaji semacam ini itu kadang-kadang saya bisa ngomong, saya tidak bisa ngerjakan. Beda kalau pidato, ceramah, suruh ceramah, kita harus berbuat jujur, tapi Anda bilang, masa tidak bisa ya, lucu tambahnya. Nah, tapi kalau ngaji kan tidak ada masalah. Jujur itu, benar itu sulit, Mas. Sulit. Dan itu kita bisa jujur di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa jujur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajala kolbahu wa iyan lima salah kafihi. Kemudian hatinya itu apa namanya akan bisa bayan itu artinya apa ya? Menjaga akan perkara-perkara yang dia lakukan. Artinya kalau orang Islam itu yang penting itu sholat fardu harus genap, ya tahu puasa Ramadan harus dilakukan. Kemudian kalau punya duit punya harta ya dizakati. Kalau punya harta lebih ya apa namanya haji. Kalau orang Islam sudah mengerjakan perkara-perkara ini secara benar, insya Allah dijamin masuk surga. Sedangkan yang lain-lain itu tambahan saja. Kan pernah suatu saat kejadian ada orang Arab datang ke hadapan Kanjeng Nabi, kemudian bertanya tentang masalah Islam. Kemudian sama Kanjeng Nabi dikasih tahu Islam tuh ya gampangnya syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian apa namanya sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, zakat,
kalau bisa haji. Orang Arab itu kemudian tanya, kalau saya mengerjakan itu saya jamin masuk surga. Rasul menjawab, tak jamin masuk surga. Kan gampang, masuk surga itu gampang sebetulnya. Cuma ya apa namanya, kemarin sudah saya terangkan bahwasanya masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyiapkan diri untuk insya Allah ya apa namanya, Anda itu bisa masuk surga. Tapi kalau kita tidak menyiapkan diri, ya banding satu. Gitu. Jadi ini, kalau misalkan Anda di kampung itu ada bantuan langsung tunai, kemudian Anda kenal sama yang bagikan, biasanya kan wah ini nggak punya, langsung ditulis. Tapi kalau nggak kenal sama sekali, apalagi rumahnya mojok delik, kadang nggak tahu, ya kemungkinan dapatnya ya kecil sekali. Gitu, biasanya semacam itu. Jadi kalau ingin masuk surga, ya tadi kita harus menyiapkan diri dengan cara beribadah kepada Allah SWT. Baru insya Allah kita gampang masuk surga. Kemudian waja'ala qalbahu saliman. Kemudian Allah itu akan menjadikan hati yang selamat. Hati yang selamat itu gimana? Hati yang tidak berpikir tentang apa aib atau cacat orang lain. Kan kadang itu manusia itu kan gampangannya kan gini, ada teman kita yang punya cacat aib, kita rasani, itu enak sekali. Nah, ya toh, enak sekali. Tidak terasa sambil ngopi, sambil ngudut, sambil makan gorengan, ngerasani sana sini. Ya itu enak, Mas. Oh, saya juga ngalami soalnya. Saya juga ngalami. Tapi kalau kita tahu bahwasanya orang yang sibuk dengan cacat orang lain, aib orang lain itu hidupnya tidak akan bahagia. Orang bahagia itu kalau melihat orang lain kemudian apa namanya tidak mengkritik, tidak mencela, maka insya Allah nanti hidupnya akan bahagia. Intinya ya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak usah sibuk dengan orang lain. Kalau ada orang cerita, ya kalau bisa dialihkan, macam itu. Kecuali kalau kita cerita untuk mengingatkan, misalkan ada orang yang perbuatannya itu biasanya jahat atau jelek, kok kumpul sama teman Anda, maka Anda ingatkan, itu boleh. Bahkan kadang-kadang wajib, kan gitu kan. Tapi kalau tidak kumpul sama teman Anda, tidak kumpul orangnya ya tidak ada niat jelek sama teman Anda, ya berarti ya tidak usah diceritakan. Tapi karena itu dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Jar itu apa? Jar itu artinya rawi ini sifatnya gimana, jelek atau gini, diterangkan. Ada si rawi ini sifatnya baik gini-gini. Nah, itu para ulama itu tidak hibah, tidak ngerasani. Itu dibutuhkan untuk meneliti kesahihan kekuatan hadis. Nah, jadi bukan apa namanya para ulama kemudian ngerasani orang-orang sebelumnya, enggak. Itu untuk apa namanya meneliti hadisnya bisa dipercaya enggak, bisa dipakai enggak. Kalau kita tidak tahu rawinya, enggak tahu sifatnya, enggak tahuannya, ya nanti repot. Nah, kan hadis palsu itu mulai beredar kapan? Hadis palsu itu mulai beredar ketika setelah perang antara Ali dan Muawiyah. Kemudian timbullah Khawarij, timbullah Syiah dan lain sebagainya, maka mulai saat itu mulai muncul hadis-hadis palsu. Nah, jadi ada ulama ditanya, loh kena pada suatu saat dia ngaji, kemudian diceritakan membaca sanatnya. Ini dari ini, kemudian diceritakan rawinya gimana. Muridnya kemudian ngomong, baik Pak Yai atau Pak Ustadz, saya tuh pengen ngaji hadis, tidak pengen tahu orang-orang rawinya tadi. Maka Pak Yainya marah, kamu itu gimana? Sanad itu adalah apa namanya, gampangnya senjata kita. Jadi kita tahu hadis ini palsu atau tidak, lemah atau kuat. Kalau dulu sebelum ada perang Muawiyah dan Ali, kita tidak pernah tanya sanad-sanadnya itu. Tidak pernah, kita percaya betul karena orang-orang jujur dan bisa dipercaya. Tapi setelah terjadinya peristiwa perang Ali dan Muawiyah tadi, banyak
muncul aliran-aliran tadi, maka kita mulai mempertanyakan karena banyak muncul hadis palsu. Nah, jadi orang yang kita kembali pada hadisnya tadi kok melenceng jauh ini. Nah, jadi orang yang hatinya dikehendaki sama Allah itu menjadi baik, hatinya itu selamat, tidak suka menggunjing, tidak suka ngerasani orang lain. Yang kemudian tadi sebelumnya wa yang lima salah kafihi, kalau dinasihati sedikit itu sudah rumongso, tidak perlu pakai dalil Quran, tidak perlu pakai dalil hadis. Karena itu kalau zaman dahulu kiai-kiai ngaji tidak banyak dalilnya, tapi orang-orang gampang terima. Kenapa? Karena hati orang zaman dahulu kan banyak yang saliman, yang selamat. Kalau zaman sekarang itu sudah banyak yang tidak selamat, bahkan bukan Pak Selamat loh ya, bukan Pak Selamat, banyak yang selamat. Nah, karena itu kalau zaman dahulu kalau kita bicara Pak Yai, orang masyarakat di sekitarnya itu mesti sangat menghargai. Kenapa? Karena Pak Yai zaman dulu itu perhatian sama masyarakat. Tapi kalau sekarang kita bilang Pak Yai ini ada masyarakatnya itu tambah benci sama Yainya, ya. Wah repot kan? Nah, gitu. Ada kejadian semacam itu loh. Ada kejadian. Nah, jadi perbedaan Kiai sekarang dengan Kiai dulu itu jauh sekali. Nah, kemudian walisanahu shadiqon, kemudian menjadikan lisannya itu menjadi lisan yang benar. Jadi dia itu berkata ya apa adanya, jujur. Seandainya mau apa namanya menutup-nutupi, biasanya pakainya takrid. Dulu sudah tak terangkan takrid itu apa. Takrid itu kita menghendaki sesuatu, tapi orang yang diajak ngomong itu persepsinya keliru. Nah, persepsinya keliru. Contohnya apa? Contohnya misalkan gini, misalkan ada orang ngejar maling, kemudian yang ngejar itu sudah apa namanya sudah begitu marah sekali, pakai bendo atau pakai apa. Kalau malingnya ketemu bisa-bisa dibunuh. Nah, Anda tahu malingnya, malingnya itu tetangga ada teman Anda khawatir dibunuh, maka ketika ditanya, kamu tahu malingnya kemana? Enggak tahu. Anda dalam hati bilang enggak tahu tuh, saya enggak tahu malingnya, cuma saya tahu tadi yang lewat tetangga saya. Oh, itu maksudnya persepsinya keliru. Nah, persepsi yang ngomong itu apa yang diajak ngomong itu keliru. Kemudian kita teruskan. Wa khaliqatahu mustaqimata. Kemudian tabiatnya itu jejak. Mustaqimah itu apa? Ikut para ulama, mustaqimah itu artinya tengah-tengah. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu sembrono. Contohnya apa misalkan? Misalkan ada orang puasa terus setiap hari setahun penuh, nah itu namanya ifrat, berlebihan. Nah, berlebihan. Ada juga orang yang nggak pernah puasa sama sekali termasuk Ramadan, nah itu namanya sembrono. Nah, yang tengah-tengah ya puasa Ramadan, itu sudah tengah-tengah. Mau tambah Senin Kemis, ya itu tengah-tengah. Kalau saya sendiri itu suruh puasa itu paling sulit, paling males, Mas. Oh, kok bisa? Dulu itu pernah nyoba puasa. Pernah nyoba puasa itu ketika masih Joko itu godaannya berat sekali. Apa beratnya? Godaannya ketika puasa itu ibu satu masaknya yang enak-enak yang tak sukai. Ya akhirnya batal 2 kali. Tapi ketika saya tidak puasa, masaknya biasa-biasa lah. Jadi repot itu godaan puasa bagi saya. Jadi sekarang jarang sekali, bahkan hampir tidak puasa sunnah saya, terus terang saja. Kemudian yang namanya mustaqimah, istiqomah tadi artinya apa? Artinya tengah-tengah, tidak berlebihan, ya tidak apa namanya sembrono. Contohnya lagi misalkan ada orang kok ngaji terus, pagi ngaji, duha ngaji, siang ngaji. Ngaji terus anak istrinya nggak keurus, nah itu namanya ifrat, berlebihan. Ayo kan? Ada lagi orang yang nggak ngaji sama sekali, lah itu namanya sembrono. Ya kalau kita kan sebaiknya tengah-tengah. Ya sekali ngaji, sekali enggak. Biasa semacam itu. Kan itu kan. Karena itu wajar, manusia itu wataknya semacam itu. Nggak bisa kenceng terus, tapi ya nggak boleh loyo terus. Kan gitu kan. Jadi pernah sahabat Kanjeng Nabi itu sambat kepada Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi,
kalau kita itu kumpul jenengan kok seakan-akan surga itu berada di depan kita. Neraka itu nyata di hadapan kita. Tapi kalau kita kumpul lagi pada anak istri, kok saya lupa akan surga, kok saya lupa akan neraka. Gitu. Maka jawaban Nabi, ya itu biasa. Kalau kamu ingat surga neraka terus ya repot nanti. Gitu kan. Nah, ada saja. Nah, manusia ya semacam itu. Ya kadang ingat surga, kadang ingat neraka, ya kadang ya kumpul sama anak istri, kadang kerja, ya itu wajar. Kalau gitu. Kalau Anda ingat surga neraka terus ya nanti jadi wali, jadi malaikat akhirnya gitu. Nah, kita belum tingkatan kita loh ya. Nah, belum tingkatan kita. Kemudian waja'ala udunahu sami'atan. Kemudian dia menjadikan Allah menjadikan orang itu telinganya itu selalu mendengar akan hal-hal yang baik. Nah, jadi kalau dia dengarkan hal yang buruk langsung ditinggalkan atau dialihkan ke perkara yang lain. Demikian pula wa ainuhu basiratun, dan matanya itu bisa melihat. Melihat apa? Jadi kita harus ingat, orang itu punya dua mata. Pertama, mata yang asli, mata Anda, itu untuk melihat hal-hal yang ada di dunia ini. Ada yang kedua namanya mata batin. Mata batin itu dari hati Anda. Apa contohnya misalkan? Contohnya kadang Anda ketemu sama seseorang, kemudian sudah merasa tidak sreg. Padahal baru kenal, baru ketemu. Tapi Anda sudah merasa, wah kelihatannya orang ini tidak bisa dipercaya. Nah, itu namanya basiroh, mata hati. Kan itu kan? Kadang-kadang Anda baru ketemu sama seseorang, sudah senang. Sudah diajak kumpul, diajak makan, ditraktir macam-macam. Karena basiroh hati Anda itu melihat, oh orang ini orang yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al arwahu junudun mujandadah. Kalau dasar artinya semacam itu. Jadi dulu ketika di alam arwah itu tiap-tiap arwah itu kumpul dengan golongannya masing-masing. Arwah yang baik kumpulnya itu senang dengan arwah yang baik. Arwah yang jelek kumpul dengan arwah yang jelek. Itu sebelum arwah itu dimasukkan ke dalam bayi di dunia ini. Karena itu kadang-kadang kita ketemu sama seseorang belum kenal sama sekali, belum tahu namanya, belum tahu berikanlah, tapi hati kita sudah senang. Kenapa? Karena kemungkinan dulu ketika di alam arwah itu teman Anda, kumpul Anda. Biasanya semacam itu. Mana tadi ini? Rawahu riwayatake ingati sebuah Abu Syekh. Berapa tadi ini? Oh, 60. Jadi apa namanya? Lupa saya. Saya ini belum, yang ini tak teliti hadisnya. Maaf ya, tadi kelewatan. Jadi saya tidak tahu tingkatan hadisnya. Kalau tidak, besok lah. Kalau saya ingat tak sebutkan. Tidak arah, kalau tidak tahu ya tidak tahu mas. Nah, kan tidak berkata tidak tahu itu nisful ilmi, separuh dari ilmu. Nah, terus terang tadi belajar saya kelewatan itu, tidak tak teliti hadisnya tadi. Tidak aroda nalikane ngarepake sapa Allah infada qodaihi ing nerusake qodoi Allah wa qadarihi lan qadari Allah. Salaba moko dedel. Maupun dedel. Salaba itu kalau kita bahasa itu mengambil dengan cepat ketika orangnya itu lengah. Ya copet lah apa. Copet. Tapi masa di mana nih? Nyopet kan tidak cocok ya. Masa Allah nyopet. Salaba dedel. Sapa Allah dawil ukuli ing wong kang andoni akal. Ukulahum ing akal-akale dawil ukul. Hatta yan fuda. Sehingga terus fihim ing dalam dawil ukul qadauhu apa qada'i Allah wa qadarihi wa qadaruhu lan takdiri Allah. Faida qada maka nalikane wis kelaku atau wis terus apa Allah wa faida qada makliru faida qada maka nalikane mutusake sapa Allah amrohu ing perkarane wong mau rodda mau kembaliake sapa Allah ukulahum ing akal-akale dawil ukul wa waqa'at lan tumibo apa annadamatu apa betul. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika Allah itu menghendaki kodok dan kodarnya itu terjadi. Kodok itu apa? Kodok itu artinya keputusan Allah di zaman azali. Sedangkan kodar itu apa? Kodar
itu perwujudan daripada kodok tadi. Contoh misalkan Mas Ruslan tuh atau bukan Mas Ruslan, Pak Nuryo Selamat ini, dia mau bikin pisau baru, model baru. Kan dia mesti punya rencana, oh modelnya semacam ini, bahannya ini, apa namanya, kemudian cara bikinnya semacam ini. Nah, itu namanya kodok. Kodok itu artinya keputusan Anda mau membuat sesuatu. Nah, ketika Anda laksanakan, kadang pesonya itu berbeda dengan kodoknya tadi. Tapi masih ada garis besarnya masih sama. Nah, itu namanya takdir. Paham ya? Jadi misalkan Anda ditakdirkan di zaman azali ditakdirkan menjadi orang yang kaya dan lain sebagainya. Kemudian ketika di dunia kok tidak begitu kaya, nah itu namanya takdir, perwujudan dari kodok tadi. Paham ya? Jadi ketika Allah menghendaki terjadinya kodok dan kodarnya kepada seseorang di dunia ini, maka Allah itu akan mencabut akalnya tadi. Mencabut artinya apa? Artinya akal yang seharusnya menunjukkan kepada perkara yang baik itu akhirnya ditutupi. Ditutupi, dikelilingi dengan nafsu dan syahwat. Sehingga lupa. Lupa. Contohnya semacam apa? Semacam Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika apa namanya diajak-ajak sama iblis untuk makan buah terlarang, enggak mau karena akalnya masih sempurna. Kemudian ketika Siti Hawa diojo-ojoi, ternyata kena. Siti Hawa kena. Nah, kemudian karena Siti Hawa kena, dia ngajak Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu diajak istrinya. Karena namanya sama istri itu kadang sayang, kadang pengen nuruti keinginannya, sehingga akalnya hilang. Sehingga ikut makan buah terlarang. Maka itu namanya ketika Allah menghendaki kodok dan kodar yang terjadi, orang yang punya akal semacam Nabi Adam saja akalnya bisa hilang. Gitu. Maka ketika kodok dan kodarnya sudah terjadi, barulah akalnya dikembalikan sehingga Nabi Adam menjadi menyesal, istighfar, minta ampun. Sama dengan kita. Kita ini kadang-kadang ketika sudah gelap mata, butuh, kadang-kadang akalnya hilang, ya toh. Contohnya gini, misalkan Pak Nuryo ini, ketika jalan-jalan nemu duit, langsung banyak, tidak cuma 100.000, 1 juta. Anda sedang dalam keadaan butuh duit, kira-kira diambil tidak kira-kira? Ya, kalau orang sudah gelap mata ya diambil. Tidak peduli sama fikih. Kalau sama fikih kan harus diumumkan. Diumumkan tidak langsung diambil. Ini namanya hatinya sudah gelap. Karena itu jangan salahkan macam ada kiai atau ustadz kemudian kok korupsi dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sedang korupsi itu akalnya sama Allah ditutupi, dikelilingi dengan nafsu syahwatnya sehingga tidak bisa berpikir. Karena itu kadang-kadang itu bisa karena desakan ekonomi, bisa karena pengaruh dari istri. Karena itu Rasulullah mengatakan kita harus hati-hati bahwasanya fitnah terbesar di dunia itu istri, wanita, bukan istri, wanita lah. Fitnah terbesar di dunia itu wanita. Nggak percaya? Contohnya misalkan kalau Pak Nuryo itu tiap hari didatangi sama cewek cantik, lama-lama kan kepincut. Ya toh, lama-lama kepincut. Gitu. Kecuali kalau Anda buta, maka Anda akan tidak tahu. Karena itu dulu ketika Gus Dur itu kan pernah disalami atau dicium sama wanita, para ulama lain protes, Gus Dur, kamu kok dicium diam saja, disalami kok diam saja, padahal wanitanya cantik, seksi loh. Gus Dur ngomong, yang tahu kan kalian, saya kan buta. Saya tidak nafsu sama sekali, berarti nafsu jenengan bukan saya. Karena gitu loh. Jadi kadang-kadang orang buta itu punya kelebihan tidak gampang nafsu. Karena itu tadi disebutkan bahwasanya ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka lisannya itu menjadi benar, kemudian telinganya, kemudian matanya juga. Kenapa kok disebutkan semua? Karena telinga, mata, hati itu adalah
sumber kebaikan dan sumber kejelekan. Kadang kita itu pengen jadi orang yang baik, tapi karena lingkungan kita kurang baik, ya katut, ya toh. Nah, katanya dari mana? Karena kita melihat, kita mendengar, kemudian hati kita pun merasakan. Karena itu apa namanya? Kalau kita pengen jadi orang yang baik, orang yang soleh, kumpullah dengan orang-orang yang baik, dengan yang soleh, insya Allah katut. Kan gitu kan. Tapi kalau kita meskipun lulusan pondok, kemudian kita kumpulnya sama orang-orang yang tidak baik, sama preman dan sebagainya, ya katut. Kan gitu kan. Karena apa? Karena akhlak yang jelek itu gampang apa namanya menyebar dibandingkan akhlak yang baik. Contohnya gini misalkan. Contohnya apa namanya misalkan yang lagi ngetren itu adalah apa namanya apa ya TikTok lah yang lagi ngetren. Kadang TikTok itu karena saking ngetrennya, kadang-kadang karena pengen terkenal, ya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Nah itu kan gampang menyebar kan, apalagi bisa dapat duit. Nah, karena duit itu bisa bikin gelap mata. Itu kan gelap mata. Duri kiai ulama kalau sudah masalah duit itu kadang-kadang kalau orangnya tidak bersih hatinya, ya gampang lah, gampang. Meskipun tahu hukum itu kadang-kadang ya diterjang gara-gara uang tadi. Karena itu kemarin diterangkan bahwasanya orang yang kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Kalau sudah kaya hati, insya Allah tidak akan gelap mata dengan uang. Kan itu kan. Kita teruskan. Mana tadi? Oh, jadi ketika dia sudah terjadi kodok dan kodarnya tadi, akhirnya kemudian akalnya kembali sehingga menyesal. Ini kejadiannya Nabi Adam yang semacam itu. Karena itu ketika Nabi Musa protes sama Nabi Adam, bahwa Nabi Adam, kamu itu yang bikin kita manusia itu keluar dari surga. Nabi Adam jawabannya simpel, gampang. Loh, kamu kok protes? Itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau protes ya protes sama Allah aja. Gitu loh. Itu sudah ditakdirkan sebelum saya apa diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, kok Anda protes. Akhirnya Nabi Musa kan terdiam. Gitu loh. Ya, kalah dia sama bapaknya. Bapaknya kok dilawan. Nabi Adam kan bapaknya Nabi Musa. Patake ing hadis sapa Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami. Sayangnya apa namanya? Hadisnya ini kurang kuat. Karena ada salah satu rawi yang apa namanya? Ikut para ulama itu suka berdusta, suka goroh. Karena itu hadisnya ditinggalkan. Tidak arota ya cuma bisa dipakai sebagai apa nasihat saja. Tapi hadisnya itu dalam tingkatan ilmu hadis, hadisnya itu hadis yang apa namanya matruk, ditinggalkan. Dalam riwayat lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas tapi sanadnya pun lemah. Ida arota nalikane ngarepake sapa sira